rapikan meja dan kursinya. Jika ada sampah di bawah, tolong dibuang. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Maka kita berdoa, dengan pertanyaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi hari ini. Oke, alhamdulillah ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Bertemu lagi di pertemuan ketiga pada mata pelajaran ekonomi hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pelaku ekonomi. Nah, sebelumnya Ibu akan memberi kalian motivasi sedikit agar pembelajaran kita pada pagi hari ini itu berjalan dengan baik, dan juga materi yang Ibu sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan juga mudah dipahami. Apakah kalian sudah pernah mendengar cerita tentang lilin impian? Belum. Oke, jadi ada 4 lilin impian. Ketika 3 lilin impian ini mati, hanya ada 1 lilin impian yang masih hidup. Nah, 1 lilin impian yang masih hidup ini dapat menghidupkan kembali semua lilin impian yang mati. Nah, yang artinya ketika kalian merasa bosan dan juga merasa tidak bersemangat, dalam artian tidak bersemangat belajar, tidak bersemangat dalam beraktivitas, maka hanya impianlah yang bisa membuat kalian bangkit dan bersemangat lagi. Nah, semoga motivasi yang Ibu berikan ini dapat membuat kalian bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu kemarin ada yang masih ingat kita membahas tentang materi apa? Model ekonomi, Bu. Oke, silakan Arfianda, apa itu model ekonomi? Model ekonomi itu merupakan penyederhanaan dari realitas masalah ekonomi yang cenderung kompleks, sehingga akan menghasilkan hipotesis tentang perilaku ekonomi. Baik, betul ya yang dikatakan oleh Arfianda ini, bahwa model ekonomi menjelaskan realitas ekonomi kita. Misalnya, mengapa pasar berperilaku seperti itu. Dan juga model ekonomi menguji asumsi atau teori tentang perilaku ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami pelaku ekonomi secara umum. Minggu kemarin juga Ibu sudah menugaskan kalian untuk membaca dan mengeksplor materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pelaku ekonomi. Ada yang sudah mengeksplor materi hari ini? Ya, Bu. Ya, silakan Febrian, apa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah pihak perorangan atau organisasi yang melakukan produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, betul ya yang dikatakan oleh Febrian ini, bahwa pelaku ekonomi ini adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, jika kita berpikir bahwa setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari ini tentunya selalu dilakukan oleh orang atau lembaga. Nah, orang atau lembaga ini berperan sebagai pelaku dari setiap aktivitas, termasuk aktivitas kegiatan ekonomi. Jika kita bayangkan, coba kita bayangkan jika tidak ada pelaku ekonomi, maka Ibu ambil contoh, pasar yang ada dekat rumah kalian itu tidak akan pernah ada. Nah, aktivitas ekonomi tidak akan bisa terlaksana jika tidak ada pelaku ekonomi. Setiap individu atau lembaga yang berperan dalam proses ekonomi, inilah yang disebut dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ini juga dibagi menjadi 4 sektor. Ada yang tahu apa saja 4 sektor ini? Silakan Sefira Abel bisa maju ke depan untuk menuliskan.
Terima kasih ya. Beri tepuk tangan untuk Sefira. Betul ya, jadi 4 sektor ini yang pertama itu rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen ini melakukan kegiatan ekonomi yang untuk mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan juga rumah tangga konsumen ini sebagai pemilik faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan juga wirausaha. Lalu rumah tangga konsumen ini memperoleh pendapatan dari perusahaan yang berupa sewa, upah, bunga, dan juga laba. Lalu untuk selanjutnya itu rumah tangga produsen atau produksi. Rumah tangga ini bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan juga bertujuan untuk mencari laba dengan cara menggabungkan tenaga kerja, modal, dan juga alam untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, yang selanjutnya itu rumah tangga negara atau rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah ini dia berperan sebagai melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan motif ekonomi sosial. Maksud dari motif ekonomi sosial ini yaitu motif mencari penghasilan guna kepentingan umum. Nah, rumah tangga pemerintah ini dalam perekonomian ia juga berperan atau bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya perekonomian negara. Lalu yang terakhir ini rumah tangga masyarakat luar negeri. Nah, ada yang tahu nggak apa saja kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga masyarakat luar negeri ini? Ada yang tahu? Apa tadi? Ekspor. Ya betul, ekspor dan impor. Jadi peran masyarakat lagi. Nah, jadi peran rumah tangga masyarakat luar negeri ini yang pertama itu mengekspor barang dan jasa. Yang kedua itu mengimpor barang dan jasa. Yang ketiga itu mengekspor faktor produksi. Lalu yang keempat mengimpor faktor produksi. Dan yang terakhir itu mitra kerjasama ekonomi. Nah, inilah yang dilakukan oleh rumah tangga masyarakat luar negeri ini. Baik, bisa dikasih. Nah, ini adalah diagram kegiatan dari pelaku-pelaku ekonomi, yaitu ada rumah tangga konsumsi, rumah tangga negara, rumah tangga produksi, dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Nah, dalam kesempatan ini Ibu akan menugaskan kalian untuk menjelaskan kegiatan dari pelaku ekonomi dari nomor 1 sampai nomor 5. Ada yang ingin bertanya?
yang ingin bertanya tentang tugas hari ini? Ya, Febrian. Tugasnya dikumpul kapan, Bu? Tugasnya itu dikumpul minggu depan ya. Ya. Jadi kalian itu jelaskan peran dari kegiatan dari pelaku ekonomi ini. Baik, Bu. Baik, untuk mempertajam pengetahuan kita tentang materi yang kita pelajari hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Oke, Bu. Ya, silakan Aulia. Jadi Berdiri ya. kalau dari saya, Bu. Jadi pelaku ekonomi merupakan orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi berupa konsumsi, produksi, dan distribusi. Dan pelaku perekonomian ini bagi menjadi empat, Bu. Yang pertama ada rumah tangga konsumen, yang dimana rumah tangga ini melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua ada rumah tangga produksi, yang merupakan rumah tangga yang berperan sebagai memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga itu ada rumah tangga negara, yang berperan sebagai pelaku kegiatan ekonomi berdasarkan motif ekonomi sosial, yaitu motif mencari penghasilan guna kepentingan umum. Dan yang terakhir itu ada masyarakat luar negeri yang mempunyai 5 peran. Yang pertama, mengekspor barang dan jasa, yang kedua mengimpor barang dan jasa, yang ketiga mengekspor faktor produksi, yang keempat mengimpor faktor produksi, serta yang terakhir mitra kerjasama ekonomi. Oke, terima kasih Aulia. Beri aplaus untuk Aulia. Baik, karena keterbatasan waktu ya, jadi kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Baik, Ibu cukupkan dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.